Hok lok cai ju shu vi hat chok xian lai. Tantangan tersendiri di era digital ini ya, yang notabene anak muda lebih fokus terhadap mobile-nya. Kalau dari aku sendiri merasa bahwa sulitnya untuk regenerasi pemain atau tim Potehi Rumah Cinwa itu pada stigma orang mengenai kebudayaan itu kolot gitu. Karena kita tidak dipungkiri ya, maksudnya aku sendiri banyak mendapat komentar bahwa apakah bisa hidup dengan Potehi gitu kan, apa yang didapatkan dari Potehi di masa muda gitu. Padahal kalau bisa dilihat lebih dalam dan bila kita perbesar lagi lingkupnya, kita bisa banyak hal yang kita dapat dari Potehi. Pertama, knowledge atau ilmu. Kedua juga di Potehi sendiri bukan tentang tradisi aja, tapi kita bisa menggabungkannya dengan hal lain. Contohnya biasanya kita gabungkan dengan seni peran. Ya, awalnya kan memang Potehi itu wayang tuh para dewa, ya. Jadi ritual lah, bagian ritual Konghucu di kelenteng. Nah sekarang untuk membangkitkannya kembali memang tidak mudah, Mas, karena Potehi itu sudah hilang dari memori heritage. Kita tidak boleh mendiamkan itu karena Potehi bagian dari keragaman budaya Indonesia. Tidak ada generasi penerus yang seumuranku atau sebayaku untuk aware terhadap kebudayaan itu sendiri. Entah Potehi maupun kesenian-kesenian lainnya. Susah banget walaupun cuma satu itu tuh susah. Contohnya di kelas ini adalah Yasmin. Nge-grab Yasmin tuh susah banget ya Bu. Susah banget gitu karena memang susah kali ya kalau misalkan pandangan kita adalah kebudayaan itu kuno, kolot gitu kan. Ada di antara kalian yang apa tadi ya? Apakah perlu dilanjutkan? Perlu. Nah, ada tidak mudah menjawabnya ya. Ketika kita bilang perlu, apa yang terjadi? Setelah melestarikan, siapa yang pelakunya? Serius? Untuk di Rumah Cinwa sendiri, kita especially memang mengarah kepada gaya urban atau kontemporer, yaitu kontemporer sendiri di Rumah Cinwa lebih mengacu kepada gabungan antara klasik dan urban. Klasik itu di sini kita nyebutnya adalah pakem yang ada ya, atau tradisi yang memang sudah ada dari sebelumnya, dan kita elaborasikan dengan inovasi maupun kreativitas Rumah Cinwa itu sendiri. Seperti itu sih, lebih ke gaya pertunjukannya ya, gaya pertunjukannya, ceritanya, musiknya, hingga bonekanya ya. Betul, bonekanya kita bikin sendiri. Di Potehi klasik urban ya,
Kalau dikatakan konflik itu sifatnya apa ya? Hanya soal selera. Pihak Potehnya sendiri tidak menamakan dirinya klasik ataupun kontemporer ataupun urban. Tapi kalau kembali ke istilah Potehi, itu wayang kantong. Po adalah kantong. Ya benar ya. Po itu kantong. T itu apa? Masya Allah. Po adalah kantong, T itu adalah boneka, Hi adalah wayang. Ini ngetes ya. Apapun bentuknya itu adalah boneka kantong. Ini juga boneka kantong. Mau zamannya seperti apa tetap boneka kantong. Banyak statement di angkatan Jawa terutama ya, Cinua, Cinua, Icinua gitu kan. Anak Cinua gitu. Apalagi ya, boleh aku sebutin nggak Bu? Ya boleh. Anak Cinua, budak Cinua, babu Cinua. Itu relate banget sama angkatan aku, terakhir di angkatan aku. Sampai sekarang ya? Makanya angkatan kalian tidak ada yang Cinua selain Yasmin kan? Iya, karena memang mengenal Cinua sendiri tuh melalui statement yang negatif. Pertama babu Cinua, padahal sejatinya di Cinua sendiri ya pasti ada merasa capek ya, karena kita melakukannya secara sukarelawan. Sebagai mahasiswa juga menjalankan tugas relawan serta mahasiswa mengimbangi tugas-tugas mahasiswa pun berat gitu. Tapi satu sisi Boro dan Mas Mbak lainnya yang Cinua itu tuh selalu support kita. Hingga aku dari semester 1 sampai aku lulus sekarang, alhamdulillah aku 3,5 tahun, lulus terus tetap dibantu dan disupport secara batiniah maupun material ya. Pernah ada satu kesempatan, kita pentas di salah satu pecinan di daerah Glodok. Glodok kan, Pantai Indah Kapuk ya, pik deh situ, daerah situ pecinan. Karena memang rata-rata tim kita muslim dan berjilbab, dan pada saat itu yang bertugas adalah saya dan teman-teman yang muslim, kita memasang lilin gitu kan. Terus ada orang berteriak kepada kami, kafir, Anda kafir gitu kan. Kita kaget kan, apa gitu kan, kafir, dan sampai menunjuk-nunjuk kayak kafir, ini harus dimatikan gitu. Jadi itu salah satu bentuk cibiran yang datang dari orang luar gitu kan, yang membuat pada saat itu karena saya baru tahun pertama jadi kayak shock gitu kan, agak shock karena benar-benar secara langsung dan semua orang tuh melihat ke kita gitu kan. Itu salah satu tantangan karena yaitu berkaitan dengan Tionghoa, Jawa tapi Muslim gitu kan. Gimana caranya kita menyatukan persepsi kita bahwa ya itu keberagaman gitu kan. Kita di sini untuk budaya tidak bisa dipisahkan dari tidak bisa dicampur adukan dengan agama gitu kan. Pastinya banyak orang yang kok berkerudung tapi memainkan Potehi. Terus juga kita kan ngebacakan suluk gitu kan untuk para dewa. Pasti ada sih yang kayak gitu. Pasti ada orang-orang yang nanya, kok kamu berkerudung bermain Potehi. Kalau dari aku pribadi sih melihatnya itu adalah sebuah budaya yang harus dilestarikan. Jadi kita toleransi dan juga untuk melestarikan wayang Potehi biar nggak punah juga, kayak gitu. Ya Mas, karena sejauh ini mendalami Potehi di rumah Cinua, kita harus bersifat prihatin, begitu ya Bu? Kita harus bersikap prihatin dan ikhlas serta merasa cukup, karena setiap pentas mungkin ada range tertentu yang kita dapatkan, tapi itu bukan menjadi tujuan utama atau patokan awal utama kita untuk terus berada di sini karena materi itu. Ya tidak salah ya apa yang disampaikan Mila. Itu di Indonesia itu belum bisa seni menjadi gantungan hidup 100% ya. Pasti
adalah sampingan lain gitu ya, karena walaupun negeri ini kaya akan seni a part of this life gitu. Jadi satu sama lain memang saling terkait, saling mendukung. Tapi kalau kita memang sudah memiliki misi atau memiliki tekad untuk menjadikannya hidup, why not?